Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di kesempatan yang penuh dengan suasana keakraban dan keharmonisan ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan talbiyah, dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat santunan, acara yang keenam doa, dan ditutup dengan ramah tamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita awali acara reuni silaturahim ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan baik seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah bi syafa'atir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah, yaitu pembacaan talbiyah umroh sekaligus dirangkai dengan acara sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Ahmad Syafi'i LCM HTHI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajahah, bersilaturahim sekaligus reuni ini untuk perdana reuni kita bagi jamaah angkatan yang keempat ya. Insyaallah Pak Jadi ya, angkatan keempat ini kita ya. Karena angkatan pertama yang saya masih ingat itu kita cuma 12 orang. Angkatan kedua ya sekitar satu bis ya, kemudian 2 bis, dan alhamdulillah kemarin kita bisa berangkat juga sama dengan jumlah yang sama 2 bis, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa kembali ke tanah air. Walaupun kembali ke tanah airnya ini ya lagi-lagi bervariasi, mohon maaf ya. Jadi jadwal kita ini harusnya pulang semuanya tiba di Bawean di Juanda itu tanggal 4 Agustus. Namun ternyata alhamdulillah ada yang nambah sehari di Kuala Lumpur, ada yang nambah 1 minggu di Kuala Lumpur ya. Bahkan ada yang sampai hari ini baru akan tiba di Bawean ya, saudara kita Ibu Kiptia dengan suaminya yaitu Pak Matseri. Alhamdulillah kami kemarin jemput di Jakarta, kedatangan dengan Saudi Airlines, terbang dari Madinah ke Jakarta. Itu terbang sore jam 4, landing menurut rencana itu setengah 7. Ternyata pesawat jam 6 sudah landing. Ya, jadi saya di hotel nunggu itu ternyata setengah jam lebih awal. Sehingga jadwal shuttle bis hotel itu tidak saya pakai karena khawatir saya ketinggalan, sehingga saya harus naksi untuk menjemput beliau berdua. Dan alhamdulillah keluarga di Tangerang yang ada di Tangerang itu sempat jemput juga, dan sempat juga dibawa ke rumah beliau untuk beristirahat, karena kami tidak langsung menetapkan akan terbang langsung dari Jakarta ke Surabaya Bapak sekalian. Kenapa? Ya karena tergantung kesehatan. Pada siang hari ini Bapak sekalian ya, kita juga ditakdir untuk bisa bersilaturahim ya. Mudah-mudahan nanti silaturahim ini membawa banyak manfaat dan maslahah ya. Apalagi terkait dengan program-program yang ingin saya sampaikan melalui pertemuan acara siang hari ini. Yang pertama program haji kita ya. Ini saya infokan kepada panjenengan semua, insya Allah program haji yang konsep tabungan di kita ini tahun 2025 kita akan memberangkatkan 2 orang ya, sesuai program yang mereka ikuti. Adapun grup besar kita insya Allah tahun 2027 Bapak sekalian. Dan kami konsep program ini nanti dengan apa istilahnya itu, dengan slogan, dan nanti saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa membantu untuk menyampaikan info ini kepada semuanya, karena saya yakin bahwa saudara-saudara kita itu nggak ada yang tidak mau naik haji
ya, kecuali non muslim ya. Tapi untuk muslim semuanya insya Allah pengen naik haji. Bahkan yang sudah naik haji pun insya Allah berkeinginan untuk berangkat umroh. Nah ini kami nanti punya program, mohon izin. Ya ini saya bukan memanfaatkan acara ini, tapi ini info penting yang menurut saya tidak boleh dilewatkan. Jadi semuanya harus mendapatkan info ini, dan silahkan karena panjenengan itu alumni El Sarif, ya saya yakin bahwa nanti bisa menyampaikan apa adanya, karena kan sudah merasakan bersama El Sarif seperti itu ya. Nah, jadi program kita Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2025 memberangkatkan haji Ibu Mutiara dengan Ibu Musdalifah itu insya Allah 1 minggu kemarin saya di Jakarta sudah MOU bahwa 2 jamaah kita ini akan kita berangkatkan dengan visa haji. Alhamdulillah. Ada ini non kuota ini Bapak sekalian, non kuota. Jadi bukan kuota pemerintah, tapi pakai haji furoda. Lah kalau haji furoda memang mahal Bapak sekalian. Ya, biaya mulai 350 juta. Itu bagi kuota normal pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Itu kan kalau nggak salah biayanya kurang lebih segitu ya, dengan masa tunggu 7 sampai 8 tahun. Nah, di El Sarif Group ini melalui Yayasan Rumah El Sarif Center mencoba untuk memberi solusi kepada seluruh saudara-saudara kita, ya khususnya nanti yang mau kita gerakan cepat ini di Jawa Timur. Karena ini ada kaitannya dengan koperasi kita yang secara administrasi itu ada wilayahnya di Jawa Timur. Saya punya program semuanya bisa haji, semuanya bisa umroh. Ya, nah, itu gimana caranya? Gampang, cuma nabung 375.000 per bulan. Kira-kira mampu nggak Bapak Ibu? 375.000 per bulan. Ya, mampu insya Allah ya. Ya itu program yang kita buat insya Allah, sehingga hitungannya bagaimana itu 375.000 nanti bisa haji, karena hajinya akan ketemu 20 tahun. Jadi kalau dihitung, jadi nabungnya 10 tahun ya, 10 tahun itu kan 120 bulan. Nah kalau dikali 375 itu ketemu 45 juta. Nah, 10 tahun kemudian menunggu kita berangkatkan, itu berarti 20 tahun. Insya Allah ini solusi ya. Nah, dibanding yang ada harus cash 25 juta. Nah, itu dapat porsi betul ya. Nah, nunggu paling cepat 35 tahun dan di tahun diberangkatkan harus melunasi biaya haji dan seterusnya. Gak apa-apa, kita insya Allah melalui program yang ada ini fastabiqul khairat ya, tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi ini dalam bentuk fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saya kira program haji, program umroh itu program yang baik ya. Nah, kalau ingin lebih cepat dari itu, ya berarti nabungnya lebih banyak Pak. Artinya 2 kali lipat dari 375 kan 750.000 ya. Nah itu berarti programnya 15 tahun. Nah, atau punya rezeki bisa cash 45 juta ya berarti nunggu 10 tahun. Lebih cepat lagi berapa? 75 kalau nggak salah ya, 5 tahun itu ya. Kemudian yang 2 tahun seperti Ibu Mutiara ini itu 135 juta. Bagaimana kalau ada yang mau berangkat tahun ini? Bisa nggak? Bisa Pak ya, mulai 210 juta paket hotel bintang 3. Kalau yang bintang 5 insya Allah 290. Itu nanti di Tower Mekah di Hilton ya, yang kita tempati kemarin itu. Nah di Mekah itu hotelnya. Adapun di Madinah nanti di sebelahnya mau camping Ongkot dan Al-Khair. Ya, itu informasi untuk haji. Sedangkan yang kedua informasi untuk umroh Bapak sekalian. Ya,
informasi umroh, kita punya program umroh yang agak panjang ini 2026. Itu kalau nggak salah paketnya 24 juta. Nah, ini monggo nanti bisa dimanfaatkan. Program ini menabung, ya, menabung per bulan 1 juta. Ini bisa dimanfaatkan untuk alumni. Silakan cari 10 orang menabung untuk ikut program 2026. Insya Allah 1 pesawat, ya, dimana nanti setiap dapat 10 orang gratis 1 umroh bagi yang bawa. Kalau bawanya 20 ya berarti bisa berangkat suami istri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Abu Bakar. Warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada El Syarif, ini harapan saya sebagai alumni, tingkatkanlah prioritas pelayanan kepada jamaah yang ada di Pulau Bawean. Alhamdulillah pelayanannya, bayangkan dengan harga yang relatif murah mendapatkan bintang 5 dekat dengan Masjidil Haram. Itu adalah suatu prioritas yang luar biasa dari El Syarif. Tapi memang ada sedikit kendala. Namanya proses, namanya manusia. Pak Haji Safi aja kemarin mau berangkat ke Bawean terkendala. Apalagi berangkat dari Bawean menuju Malaysia, dari Malaysia menuju Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah lagi, dengan perjalanan atau proses perjalanan yang panjang ini pastilah banyak masalah. Kami menyadari sebagai alumni bahwa proses itu merupakan pembelajaran, pastilah itu menjadi pembelajaran, agar pengalaman-pengalaman yang kita dapat waktu kita berangkat bersama-sama itu menjadi menjadi pembelajaran terbaik. Kalau ada kendala, oh ternyata kendalanya ada di sini. Bagaimana mencari solusi terbaik untuk keberangkatan berikutnya. Harapan kita ini nanti kita alumni angkatan keempat Pak Ejidi, kita ini angkatan keberapa? Angkatan keberapa? Keempat. Angkatan keempat ini kalau bisa kita haji bersama-sama. Amin. Wah, ini kalau kita bisa haji bersama-sama satu angkatan, ini paling tidak tahun 2030. Luar biasa. Kalau bisa 2030, ini kan sekarang baru 2024, 6 tahun ke depan. Kalau kita nabung, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau. Pasti. Pokoknya berprasangka baik aja kepada Allah. Yang penting kita punya niat. Pasti Allah akan berikan niat itu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita punya niat atau tidak action, jadi punya niat itu para bapak dan ibu. Jadi saya ingin berangkat haji tahun 2030. Langsung nyetor aja ke El Syarif, Pak, nitip uang 10 juta. Besoknya lagi 10 juta untuk suami istri. Sudah, sepunyanya kita nyicil sampai tahun 2030. Nah, itu namanya action. Bagaimana kita bisa berangkat atau tidak, itu semuanya adalah takdir Allah. Itu kita serahkan kepada Allah, karena kita yang mengatur hidup, yang jadi skenario-nya, yang jadi sutradara itu Allah. Kita hanya jadi bintangnya aja di dunia ini. Jadi yang ngatur sudah Allah semuanya. Kita punya niat itu kita action, bergerak itu artinya kita menyisihkan sebagian rezeki kita, sudah pasrahkan.
Mau berangkat, mau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kekompakan kita, keharmonisan kita, kebersamaan kita ini akan menjadikan kebersamaan kita di akhirat. Saya ulangi lagi, di akhirat yang luar biasa. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah di Madinah tidak mudah, beribadah di Makkahul Mukarramah juga tidak mudah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, insyaallah kita tidak mampu melaksanakan. Coba saya mimisan itu ya, keluar derai di Madinah itu badannya mana ada selamat padahal. Walatihada lal galabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan kecuali ada kemampuan, kekuatan, ketangguhan baik secara fisik maupun non fisik. Atehi walal quwwata illa bitihad. Tidak ada kekuatan itu kecuali kita bersatu bersama-sama membangun bagaimana El Syarif ke depan tetap eksis baik. Amin Allahumma amin. Walatihada illa bil fadail. Dan tidak mungkin ada kebersatuan kebersamaan semacam ini kecuali isinya adalah bermanfaat dan utama. Isinya talbiyah, isinya salawatan, santunan, ayat yatim, dan terakhir nanti makan bersama. Ini yang paling penting. Semoga amin Allahumma amin. Bila bermana siap? Siap ya, Bapak Dis. Wala fadaila illa biddin. Dan tidak ternilai keutamaan, tidak punya nilai kebaikan kecuali itu adalah berbentuk kegiatan keagamaan. Jadi umroh wajib, tapi banyak masyarakat yang tidak tahu. Yajibu wajib al-hajju opo haji wal umratu lan umroh fil umri dalam seumur hidup satu kali, marrotan wahidah satu kali. Dikirain oleh masyarakat itu hanya hajinya. Hajinya ditunggu 30 tahun yang akan datang. Umurnya sudah 30 atau umur 70 tahun. Tinggal 1 tahun lagi oleh Allah dipanggil. Dan orang semua bernyanyi, berangkatlah dengan tenang menuju ke alam kubur. Kan lebih baik kita daftar dulu ya, gak sampai sudah dicatat kebaikan oleh Allah kan. Itu mudah-mudahan saya juga didaftarkan oleh Pak Haji walaupun saya tidak daftar sendiri. Sambil guyon ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, wala fadailah. Dan tidak ada nilai keutamaan, walatina, dan tidak ada keagamaan, nilai yang berbentuk agama, yang bernilai agama. Agama itu nihil illa bidakwah, kecuali ada yang mengajar, jadi menyampaikan, memberi informasi. Jadi isinya ini syarat dengan sesuatu yang sangat amat bermanfaat. Tadi diberi info oleh Bapak Kiai Syafi'i. Yang kedua dari Bapak Haji Abu Bakar, bagaimana kebersamaan kita ini nanti sampai ke surganya Allah, tetap bersama di padang mahsyar, bergandengan tangan, bertalbiyah di situ, ketemu dengan Rasulullah, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Tentu saya duluan, selamat. Amin. Ikut saya semua nanti bagi, mudah-mudahan amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari holisi. Itu doa penutup dalam hal ini akan dipimpin atau dibacakan oleh Yang Mulia Kiai Haji Raden Bapak Aminuddin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin bisyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.